Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ira Kurnia Putri dan rekan Saya Yole Hanin, saya Solihatun Hasana, dan ada teman saya namanya David Pambudi. Ya baik, di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih dari datang ke sini. Ya, sebelum kita lebih lanjut, saya bacakan dulu kurikulum vitae jadi dari narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Fikri Ghazali. Bapak Fikri ini pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Gedung Puji, SMP Negeri 2 Gombong, SMA Negeri 1 Gombong, di Universitas Gadjah Mada, mengambil S1 ya Pak, dan S2-nya di Universitas Islam Indonesia. Dan sekarang Bapak Fikri ini bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Baik, mungkin Pak bisa gimana ya? Sharing tentang pekerjaan Bapak ya. Jadi kebetulan sebenarnya pekerjaannya udah tambah lagi tuh, nggak cuma di situ aja. Jadi kebetulan saya juga kalau pagi kan praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong ya. Kalau sore sampai malam praktek di Rumah Sakit Amanah Sumpyu. Jadi di beda kota gitu. Nah jadi ya istilahnya double job lah gitu ya. Cuma kalau di Rumah Sakit Gombong gitu kan, di Muhammadiyah Gombong itu tiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 14 prakteknya. Kalau di Amanah Sumpyu jam 3 sampai jam 8 malam. Padat banget ya Pak sebenarnya. Ya lumayan. Ya capek lah. Namanya kerja kan capek. Namanya hidup tuh capek. Kalau nggak capek nggak hidup nanti. Baik nih, di sini kan kita akan membahas sedikit etika hubungan profesional gitu ya Pak. Apalagi di dalam dunia kerja kan kita juga apa sih kata dari profesional gitu. Sebelumnya masuk itu kalau di dunia kerja itu Pak, apa ya, etikanya di dalam dunia kerja itu seperti apa sih Pak? Kalau dunia kerja saya terutama psikolog itu yang paling diutamakan adalah kerahasiaan. Itu yang paling utama. Jadi kan karena kan kita nangani pasien itu harus kita jaga ya rahasianya, harus kita jaga informasinya, harus kita jaga informasi identitasnya juga. Jadi dimana ketika kita kerja itu harus ada informed consent dulu. Jadi kayak persetujuan dia untuk melakukan konsultasi sama kita, menjaga rahasia kita. Jadi memang kita di depan, gitu kan. Ketika kita ada pasien, ketika saya ada pasien itu dia duduk langsung, saya jelasin dulu. Jadi sekarang jenengan masuk ke dalam ruangan ini, jenengan dilindungi oleh kode etik, di mana kerahasiaan, identitas maupun informasi itu dirahasiakan oleh kami, rumah sakit dan saya. Jadi kalaupun ada yang bocor itu berarti itu tanggung jawab kami. Gitu kan. Setelah kita kasih jelaskan, dan memang ketika jenengan atau yang datang ke sini itu dilindungi oleh undang-undang yang sudah berlaku. Jadi kalau ada apa-apa bisa dituntut gitu kan. Makanya kan itu sangat penting sekali untuk dijelaskan, karena kan takutnya ketika itu disalahgunakan gitu kan, kayak misalnya ada orang-orang yang nyebarin gitu kan, kayak ember gitu kan. Ember itu kan informasi yang sebenarnya nggak harus disebarkan ke orang lain. Jadi memang harus ada informed consent di depan gitu, baik secara tertulis maupun lisan. Dijelasin. Kan di dalam psikologi ini juga kan ada ULPKF, di kode etik itu kan ada buku kode etik gitu ya Pak, ada juga ada undang-undangnya gitu ya Pak. Benar. Bukunya segini kecil. Iya. Cuma papak di sini. Ya, sampai bingung. Di dalam etika profesi itu kan kayak di dalam dunia kerja itu kita kan kayak harus kita tuh etikanya sama bawahan tuh kayak gimana, sama teman sebaya itu gimana, terus sama klien itu sama teman-teman gitu nggak sih? Iya, ada nggak sih yang misalkan kayak etika tertentu gitu yang pokoknya tuh kalau sama dia harus kayak gini kayak gitu? Harus kayak gini gitu ya. Yeah.
Kalau harus kayak gini sih enggak ya. Maksudnya semuanya itu saya anggap tuh sama gitu kan. Yang mungkin yang begini banget ya, atau yang perlu peraturan banget itu tentang informasinya gitu. Kalau misalnya saya sama orang lain, saya dengan pasien, ya biasa. Ketika di dalam ruangan, ketika sedang konsultasi, ya kita profesional dong. Kita kan menjaga rahasianya, kita menjaga. Ketika di luar, gitu ya biasa aja. Kayak kan pernah kenal aja, tapi tidak pernah membahas namanya masalah. Misalnya tiba-tiba, kamu gimana kondisimu hari ini, gitu kan? Nggak gitu juga ketika di luar, gitu. Ketika apalagi banyak orang, nggak boleh begitu juga. Karena kan memang kalau ada orang yang dengar, loh ada apa? Dia pernah konsultasi apa gimana? Kan jadi pertanyaan-pertanyaan tertentu. Iya. Jadi benar-benar dijaga itu. Terus juga kalau misalnya sama teman sejawat, misalnya sama psikolog yang lain, kalau misalnya katakanlah dia itu orang jauh, gitu kan? Dia orang jauh, katakanlah orang Purwokerto, katanya. Terus dia ternyata sedang konsultasi ke sini, gitu kan? Karena mungkin di Purwokerto takut ada orang yang tahu, gitu kan? Akhirnya konsultasinya ke Gombong. Nah setelah itu kan karena terlalu jauh, gitu kan? Terlalu jauh dan memang katakanlah dia itu butuh waktu untuk datang ke Gombong, dari Purwokerto ke Gombong, mending saya refer gitu loh. Jadi Mbak gini aja, jenengan itu ke tempat ya teman saya aja, yang mana memang bisa nangani gitu, yang psikolog lain, biar dekat dan ini. Jadi kan kita juga nanti hubungin teman sejawat kita ya untuk ini ada pasien ini dengan masalah seperti ini. Nah itu sesama profesional itu boleh saling tukar informasi. Kalau halayak umum sama mungkin teman perawat, teman bidan gitu tuh nggak boleh memang gitu. Kecuali sama profesionalitas yang berhubungan langsung dengan pasien itu, misalnya dengan dokter jiwa gitu kan, atau dengan perawat yang merawat dia, itu harus itu baru boleh. Jadi kalau misalkan nih ya Pak, ada pasien ya, misal jauh dari luar kota kayak gitu, terus mau konsultasi ke Bapak, tapi maunya tuh sama Bapak, kan misal Bapak punya kerabat di daerahnya dia, terus menurut Bapak itu lebih baik ke situ loh yang deket kayak gitu, tapi dia nggak mau, dia tuh kayak pinginnya ke Bapak. Terus kalau misalkan konsultasinya itu lewat Zoom atau online kayak gitu, gimana, efektif nggak Pak? Oke. Jadi kalau misalnya kan ini kan tergantung pasiennya ya. Saya kan cuma memberikan opsi aja kalau ada terdekat gitu loh, tempat terdekat untuk bisa konsultasi. Kalau misalnya dia nggak mau sama Mas aja, sama Bapak aja gitu kan, ya nggak apa-apa, kan tergantung pasien aja, tergantung permintaan pasien. Karena kan namanya juga pasien kan bebas gitu loh. Katakanlah nantinya mau misal hari ini dia konsultasi gitu kan, biasanya kan seminggu sekali gitu kan, kayak kita kan jadwal nanti seminggu depan kita ketemu ya, tapi ternyata 3 hari setelah itu dia udah, aku pengen ketemu, aku nggak stabil banget, boleh gitu, nggak apa-apa gitu. kita bikinkan jadwal. Cuma memang kalau misalnya itu tergantung pilihan dari pasien itu sendiri, kita nggak bisa maksa kamu di sana aja kan jauh. Walaupun kita rasionalnya kita udah berikan terbaik ya, itu kalau memang pasiennya memang nyaman dengan kita ya kita layani gitu, nggak apa-apa. Jadi tergantung pasien banget. Berarti kenyamanan pasien tuh paling utama. Iya, jadi kan makanya sebelum kita nangani pasien itu kita bikin nyaman dia dulu. Jadi dengan kenal dia dulu, kita tanya sesuatu yang mungkin tidak terlalu spesifik banget ya. Kita pokoknya kita pendekatan dulu sama dia. Setelah pendekatan baru kita nanya yang lebih dalam, lebih spesifik lagi. Karena kalau begitu gimana? Tiba-tiba datang dengan nanya masalah langsung, nggak bisa juga. Jadi biasanya kayak ada dulu pernah pasien tuh datang cuma nangis, udah dimin aja sampai selesai. Terus ketika udah selesai udah kita mau cerita ya udah baru aja. Nangisnya mungkin ada 20 menit 15 menit itu nggak apa-apa, yang penting dia nyaman dulu, merasa bahwa dia itu dipeduliin, kita dapat empati ya gitu. Kita empati ke dia. Nanti kalau dia udah merasa dan udah nyaman dengan kondisi, dengan lingkungan itu, nyaman dengan kita juga, nanti juga dia akan cerita sendiri. Jadi memang nggak yang langsung, kalau dokter kan maaf ya, dokter kan langsung ini gimana gitu kan, sakitnya ini tulis gitu kan, enggak. Jadi kayak biar dia tuh cerita dulu aja, biar nyaman. Tapi kan kadang ada tuh ya Pak yang misal kayak mau konsultasi tapi kayak nggak bisa ngomong gitu loh soal masalahnya sendiri. Itu gimana Pak? Misalnya? Itu jadi ada teknik pendekatan lain atau teknik asesmen lain. Misalnya seperti ini, ada kasus biasanya ada
katakanlah kita sebut aja dia kasus jiwa lah ya, kasus jiwa. Dia nggak mau ngomong, dia mutism gitu kan, jadi nggak mau ngomong sama orang lain. Nah setelah itu biasanya kita rayu untuk tes grafis. Nah dari tes grafis itu kan namanya tes proyeksi nih, bisa memproyeksikan apa yang dalam isi hatinya dia. Jadi tes grafis itu untuk menilai kepribadian dia, untuk menilai cara pikir dia. Jadi dari situ biasanya kalau misalnya ada pasien-pasien yang nggak mau ngomong sama sekali, gitu. Tahu nggak mau ngomong, terus udah kita gambar-gambar dulu ya. Oke, gambar gitu kan. Biasanya gambar pohon, gambar orang, gambar rumah pohon orang, gambar itu kita baca. Jadi Itu gambar-gambar itu bisa dilihat kalau dia kenapa? iya, jadi bisa lihat dia itu karakteristiknya bagaimana pertama. Yang kedua adalah untuk ngelit saya atau mengarahkan saya untuk mewawancara apa. Misalnya begini, kalau kita datang pasien dan dia tidak mau cerita apa-apa, kalau kita tanya, kamu gimana dengan orang tuamu? Padahal nggak ada masalah dengan orang tua. Nah, tapi ternyata dari grafis itu kita tahu ternyata ada masalah. Katakanlah ada masalah dengan figur lekat perempuan atau ibu atau siapa lah saudara perempuan. Kita nanya, kamu gimana sama ibu? Sama ibu ya baru. Jadi untuk mengerucutkan wawancara kita aja gitu ke orang itu. Jadi kalian nanti kalau S2 tahu lah. Ambil S2 dulu ya, ambil S2 dulu ya. Doakan saja Pak. Kan dalam sebuah instansi gitu, perusahaan itu kan pasti ada etika ya Pak. Seberapa penting sih etika dalam sebuah pekerjaan itu? Kalau seberapa penting ya penting banget dong. Itu udah apa ya? Jadi itu yang kita pegang malah, itu pedoman kita untuk melayani pasien, entah melayani pasien, entah itu berhubungan dengan teman sejawat, entah itu berhubungan dengan profesional lain, itu harus benar-benar dijaga. Seperti kalau psikolog kan memang ini ya, etika kerahasiaannya paling dijaga. Hubungan dengan orang lain itu juga dijaga. Kayak kita nggak boleh semerta-merta langsung cerita, kamu tadi itu pasien ini ya, gitu kan. Langsung cerita, oh iya ini nggak boleh juga. Berarti kan karena itu udah dilanggar berarti. Jadi benar-benar katakanlah nantinya sama teman yang lain, udah kita nggak usah membahas itu. Yang ada di ruangan itu, di ruangan konsultasi ya di ruangan itu aja, nggak perlu keluar kemana-mana gitu. Bahkan identitas pun nggak boleh sama sekali, benar-benar rahasia. Sangat-sangat rahasia ya Pak. Iya, memang begitu memang ya. Kan kalau dibocorin melanggar kode etik juga. Iya benar, jadi kalau dibocorin itu nanti melanggar banyak hal gitu. Entah informasinya tersebar kemana-mana, Bisa dipasang juga kan ya Pak? Iya, ada pasang. Contoh dari kan nggak Pak, kan hubungan etika hubungan profesional ya Pak. Menurut Bapak tuh orang yang profesional yang dalam kerjanya tuh kayak gimana sih Pak? Ini sesuai dengan tupoksinya dong, tugas pokok dan fungsinya lah gitu. Kalau misalnya dia katakanlah dia perawat, kok dia jadi kepala bedah ya nggak bisa. Nah gitu kan, sesuai dengan tugas dan fungsinya kan. Perawat ya memang tugasnya seperti itu. Katakanlah mungkin ada perawat bedah ya, berarti kan membantu dokter bedah untuk melakukan proses pembedahan. Terus juga ada lagi misal asisten psikolog gitu kan, dia nggak bisa memberikan psikoterapi. Yang bisa memberikan psikoterapi ya cuma psikolognya. Iya, yang dia lakukan ya cuma untuk mendampingi aja. Misal mengambil kayak misalnya memberikan tes gitu boleh, cuma tidak boleh menginterpretasi tes itu gitu loh. Jadi benar-benar kalau etika profesional ya sesuai dengan profesi kita gitu aja, nggak yang overlap gitu. Ya, jadi masa dokter belum dokter bedah udah bedah ya nggak boleh gitu. Dokter anestesi masa ngelakuin yang kanker gitu kan nggak boleh juga. Bukan jalurnya. Jadi etika itu sangat penting ya Pak ya, Apalagi profesional di dalam dunia kerja itu kan sangat penting ya Pak. Nggak cuma di ini aja ya, nggak cuma di dunia kesehatan ya, di dunia yang lain juga iya. Kalau besok kalian katakanlah bukan di psikologi misalnya larinya kemana di HRD gitu, ya sama aja profesionalitas ya tetap berlaku di situ. Ya.
Gimana? Apa? Karena asumsi hubungan pribadi dengan klien kan namanya manusia kadang kepikir sama lawan jenis loh Pak. Gimana kira? Yang kadang misal nih klien cewek Oh iya. nanti Ah. namanya manusia kan kadang suka kepincut. Oh gitu ya. Iya. Jadi kan itu lebih ke kontrol diri ya, kontrol hati juga. Ya memang banyak yang mungkin katakanlah orang yang udah nyaman gitu ya, orang yang udah nyaman akhirnya kan pengennya sama kita terus kan, pengennya ceritanya sama kita, pengennya ngobrol sama kita, terus kita gimana sih menanggapi itu gitu kan, apalagi dengan pasien-pasien yang katakanlah mereka itu kayak misal memang butuh sosok gitu kan, sosok laki-laki atau sosok perempuan gitu kan. Nah kita sebagai profesional harus membatasi itu dong, membatasi banget. Membatasinya gimana? Kita nggak boleh menggunakan perasaan, kita harus benar-benar netral di situ. Memang kalau belum terbiasa itu susah, tapi kalau udah terbiasa gampang. Kayak misal begini, dalam etika profesional itu ada yang namanya kita nggak boleh terbawa suasana pasien itu. Misal dia datang lagi sedih atau gimana, kita nggak boleh juga ikut sedih gitu loh. Kita tetap benar-benar oke, stay dengan kita stabil dengan kondisi kita, dan kita bisa menanggapi permasalahan atau cerita dari itu dengan rasional. Kalau udah masuk dengan perasaan kan nanti ada perasaan bercampur di situ. Oh iya kan kasihan ya, oh iya begini ya, gitu. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh campur aduk antara perasaan sama logika, itu nggak boleh. Berarti kalau misalkan kita perasaannya lagi nggak stabil, kita nggak boleh menangani pasien kayak gitu, Pak? Harus distabilkan dulu. Syaratnya dari psikolog itu harus bisa menstabilkan emosinya dulu. Makanya itu ya Pak, harus rawat jalan dulu. Iya. Iya. Jadi memang harus dimodalin dulu ya. Iya. Jadi kalau dulu kata dosenku tuh, kamu tuh harus bisa menyelesaikan unfinished businessmu dulu. Jadi sesuatu yang belum kamu selesaikan. Entah itu apa gitu, apapun itu. Jadi ketika memang sebelum lulus kamu memang dibekalin kayak guru spiritual lah gitu. Jadi ustadz gitu kan, cuma untuk cerita kalian punya masalah apa yang belum kalian selesaikan gitu. Dan itu memang buat modal kita, dan modal itu tuh memang buat nantinya ketika kita menangani pasien itu tidak terbawa oleh mereka. Jadi kita bisa membedakan antara mana perasaan kita, mana profesionalisme yang harus kita berikan kepada pasien itu. Terus juga memang sering ya pertanyaan itu tuh muncul kayak, apa kamu nggak ini mas, apa kamu nggak merasa kasihan sama dia gitu. Ya kalau secara kasihan ya kasihan, cuma kan kita harus profesional gitu loh. Jadi nggak boleh yang semerta-merta langsung kalau dia itu misal katakanlah dia itu cantik gitu ya kita murahin gitu, enggak juga. Kita mau kasih waktu yang lebih lama, enggak, kita udah ada kontrak waktunya. Jangan cerita segini setengah jam atau sampai 40 menit, silahkan gunakan waktu itu dengan baik gitu. Yang kalau dia teman kita gitu kan yang curhat, kita kasih waktu 2 jam gitu kan, enggak gitu juga, itu enggak profesional lagi. Tapi misal itu ya Pak. Gimana? Oke, siapa dulu? Misal dari diri kita sendiri, benar dari Bapak gitu ya, ada masalah di rumah. Terus kalau sampai ke bawah ke kerja itu ngaruh banget. Wah, ngaruh banget itu, benar. Dan harus bisa menyelesaikan masalah di rumah dulu. Jadi katakanlah kita tidak boleh mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah klien. Nanti campur aduk. Nanti gimana cara kita memberikan kita bisa tetap rasional di situ kalau ada masalah di rumah. Katakanlah ya kita nggak bisa pungkiri ya, namanya manusia kan punya masalah. Ya, saya juga psikolog pun punya masalah kan, kita juga manusia. Cuma kita harus gimana caranya bisa memanage itu dengan baik. Kita bisa bedakan mana tempat kerja, mana rumah. ya bisa mengontrol diri ya Pak ya. Dan juga mungkin gini, setiap psikolog itu pasti punya coping ya. Jadi punya coping atau cara menangani stresnya masing-masing gitu. Jadi dulu memang ketika saya sebelum lulus itu harus tahu coping mekanisme yang terbaik buat diri kita masing-masing. Kayak misal mungkin masnya katakanlah dia katakanlah healingnya atau dia bisa copingnya adalah touring, ya udah nggak apa-apa, silakan touring. Ketika setelah selesai nangani pasien, dia pengen touring aja biar tetap waras pikirannya. Penting juga. Penting, ngaruh banget. Kayak misal saya kan, saya suka dengan dunia komputer, dengan dunia game gitu. Ya udah saya main game. Berarti termasuk kayak pelarian gitu. Bukan pelarian sih, lebih ke coping stres gitu. Namanya kan
kalau pelarian kan kita melarikan diri dari masalah, kita tetap Iya. tetap menangani masalah dengan mereduce itu atau mengurangi itu dengan coping yang menurut kita efektif gitu. Ada yang mungkin jadi kayak ada yang tidur, ada yang tidur, teman saya ada yang tidur, ada yang menyendiri dengan pikirannya, ada yang makan, ada yang mungkin ngopi-ngopi cantik, ada nongkrong, ya ada, masing-masing Iya, ada. iya. Ruhut mina datang anak Jadi Ah, tanya ya Allah. Ada ya? Oh, misalkan kalau di luar dari pekerjaan Bapak ini, ada nggak sih temen atau saudara itu yang kayak apa ya, konsultasi sama Bapak gitu di luar pekerjaan Bapak gitu? Bisa Bapak diterima atau enggak? Atau harus ke rumah sakit atau gimana? Oh, kalau itu diterima, tetap diterima. Jadi kalau memang itu, saya kan memang buka praktek di luar juga. Oh, Jadi iya. memang prakteknya tapi lebih ke home visit Oh, gitu. iya. Jadi home visit ke rumah untuk menangani di rumah. Terus kalau memang ada temen, ada saudara yang memang pengen cerita ya, oke, Nggak apa-apa. cerita aja nggak apa-apa. Memang kan dalam tetap rahasia tetap jadi yang paling Iya, utama. iya. Katakanlah dia, mas aku pengen cerita gitu, ya udah sini. Cerita di mana? Misalnya sambil ke rumah saya gitu kan, ya udah sih cerita di situ biasa. Ini, ya udah. Informasi itu ya buat kita aja sama buat dia, nggak usah kemana-mana. Katakanlah nanti, ada apa gitu kan? Nanya, nggak ada apa-apa, cuma mau cerita doang. Ya udah selesai. Gitu. Nggak yang spesifik harus itu tuh kenapa dijelasin ini masalah ini, nggak boleh. Gitu. Tetap profesionalisme tetap ditegakkan di situ. Gitu. Saya mau tanya lagi Pak. Apa? Ada nggak Pak pengalaman Bapak yang pas menangani klien gitu, yang nggak bisa dilupain atau apa gitu? Yang nggak bisa dilupain. Ya kejadian suatu kejadian. Oh, mungkin ini ya bukan pengalaman sih, mungkin kasus ya, lebih ke Oh. saya sempat nggak habis pikir aja gitu kok bisa sampai ke sejauh itu gitu kan. Kayak saya mungkin pernah nanganin pasien psikopat pertama. psikopat. Iya, psikopat. Lalu yang kedua adalah pasien ini lesbian. 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 LGBT. LGBT, iya. Paling itu mungkin yang paling itu ini, yang paling mungkin menurut ekstrim itu Psikopat. psikopat. Jadi psikopat sama lesbian karena itu terjadi gitu kan di instansi agama pertama. Yang lesbian di agama, yang kedua yang psikopat itu mungkin dia punya perilaku yang cukup rada ekstrim ya. Saya ekstrim juga. Dia suka mandi darah. Mandi darah. Hmm, Darahnya Karena siapa apa itu Pak? darah sendiri. Hah? Beneran Pak? Beneran. Iya, ada di kampung saya juga ada orang yang seperti itu. Kayak memakan darah sendiri. Vampir ya. Enggak, tapi memang itu gitu. Jadi itu mungkin yang paling ekstrim sih itu sih. Mungkin yang paling bikin saya tuh Takut nggak Pak? enggak sih. Kalau takut sih enggak. Takut sih. Mungkin saya cuma ternyata kan dia punya masalah tertentu ya. Maksudnya kita kan gali asesmen gitu kan. Ternyata dari pengalamannya, dari masalah ini memang membentuk perilaku itu ya, saya maklumi. Nah, cuma saya bantu untuk dengan yang namanya gitu kan, katakanlah dia punya pola pikir yang salah, punya core belief yang salah. Saya benerin core belief itu. Jadi dia merasa kalau misalnya dia punya kepercayaan yang salah terhadap itu kan, kayak misalnya aku tuh kalau misalnya mandi darah tuh jadi Kayak gini. Fresh gitu. jadi fresh atau jadi lebih kuat gitu kan. Nah kita alih atau kita benarkan cara pikir itu namanya teknik CT atau kognitif terapi. Jadi kalau misal sedikit tips buat kita nih apabila kita menemukan kayak tadi lesbian gitu ya Pak ya, saat menemukan teman kita atau apa yang lesbian itu, kalau menurut Bapak kita harus ngapain gitu Pak? Harus ngapain? Iya, kita harus dengarkan ngapain? dia dulu. Dengarkan dia. Jadi bukan kita tuh jadi malah Menghindar. menghindar enggak. Jadi lebih ke coba dengarkan dulu. Cari tahu alasan dibalik itu. Gitu kan. Apakah dia karena lesbian itu karena dia memang tertarik punya masalah seksual atau memang dipengaruhi oleh orang lain? Karena kebanyakan begitu. Dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kayak menular. Jadi yang pertama katakanlah yang satu merayu yang ini, ternyata ini terayu gitu kan. Mereka jadi lesbian. Yang ini katakanlah udah putus, merayu yang ini lagi. Tapi kadang kita takut ya kalau kita malah menemukan orang yang seperti itu, kita takut. Itu gimana Pak? Misalnya kalau kita takut itu, Yang pengen tanya kan takutnya kenapa? takutnya itu takut kayak
kayak jadi korbannya. iya Oh. enggak Takut jadi korbannya, berarti kan ini. ya sama aja kita lesbian dong ya kalau kita Iya, takut jangan. Jadi jangan takut karena itu. Kita punya core belief atau kepercayaan bahwa itu tuh salah pertama, gitu kan. Kita datang ke orang itu kita mau menolong, bukan malah takut mbok kita ketularan gitu, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Jadi memang kita ke situ itu karena satu pengen menolong dia gitu loh, pengen menolong dia untuk nah, pertama cara mulai dengan kita cari tahu alasan kenapa dia memilih itu. Apa ada alasan lain di balik itu? Misal dia itu orangnya dia itu dicuekin sama orang tuanya ya kan, atau dia itu pernah jadi korban dikhianati oleh cowoknya dulu, ada pelampiasannya sama ke perempuan. Kan kita harus tahu itu, kita harus cari tahu itu. Dan ketika kita udah tahu, kita yakinkan bahwa harusnya tuh nggak seperti itu. Nah kan apalagi mungkin kita punya agama ya, kita Islam, dan kita harus tanamkan itu di situ lebih kuat lagi. Tapi kalau misal dari korban dan dia itu, jadi kan saya punya teman ya Pak, dia itu korban Pak. Nah dia itu kayak cerita ke temennya yang lain, tapi dia itu masih kayak gitu loh Pak, masih melakukan masih kayak dulunya. Masih kayak dulunya. Nah itu bisa menimbulkan lagi nggak Pak? Iya bisa menimbulkan lagi. Kita kan yang namanya lepas dari itu kan harus ada komitmennya. Memang perjuangannya berat banget kalau mau dari lingkungan seperti itu. LGBTQ itu lepas itu sangat susah. Makanya kan perlu ada komitmen dan perlu ada orang yang mendampingi itu. Gitu. Katakanlah dia sedang kolaps atau dia sedang apa ya, kita harus datang gitu. Kita harus sebisa mungkin reach out dia gitu agar dia itu tidak relapse lagi ke masa lalunya itu. Jadi kita juga membatasi juga gitu. Iya, jadi kamu tuh katakanlah begini, kamu punya teman seperti itu, ya waktu siapa ya, terus dia cerita sama kamu, berarti kan dia percaya sama kamu tuh. iya Nah, ketika kamu percaya itu, kamu pegang rasa percaya itu, dan setelah itu yakinkan kalau kamu ada apa-apa, ketika kamu tuh merasa bahwa kamu akan relapse lagi, akan merasa bahwa itu seorang perempuan untuk melakukan, hubungin aku. Bukan berarti aku tuh akan melayani, bukan, tapi aku pengen kamu tuh bercerita kenapa, ada apa, ya, kita alihkan, dialihkan itu, karena setiap perilaku tuh punya energi. Nah energi itu perlu dialihkan daripada energinya untuk negatif kan lebih positif. Gitu. Iya Pak, kasih Pak. Tadi kan Bapak bilang kan ketika kita dengan pasien atau yang lainnya kita harus profesional ya Pak. Iya. Tapi bagaimana jika kita, misal kita seorang psikolog nih Pak, ada klien, amin, Amin. ada klien yang cerita pada kita ini itu kayak gitu. Terus pas di luar itu malah cerita ke misalkan ke keluarga sendiri, misal sama ibuku tadi ada klienku yang kayak gini kayak gitu. Psikolognya yang cerita. Iya ke ibunya, tapi itu termasuk sikap yang profesional bukan? Enggak juga. Profesional itu tetap diri kita ya, untuk kita sendiri aja. Kan udah ada ikatan ini ya, udah ada ikatan antara pasien dengan profesionalisme kan, dengan saya, dengan psikolognya. Ya udah, antar dia aja. Bahkan dengan istri pun, dengan orang tua pun nggak usah diceritakan. Gitu. Katakanlah memang nantinya itu mungkin ditanya ya, ada apa sih itu gitu kan? Nggak ada apa-apa. Bener-bener kita tuh jaga rahasia itu. Walaupun nanti yang diceritakan sama kita nggak cerita sama orang lain itu nggak bisa ya Pak. Gimana? kan misalkan kita cerita sama ibu, tapi ketika ibu ditanya sama orang lain itu nggak cerita loh sama orang-orangnya kayak gitu, itu termasuk itu sikap. Ya kan intinya kan kita, informasi kita sama ibu kita tadi. Iya. Intinya kan kalaupun nantinya mau cerita pun boleh. Misal kayak jadi contoh ya, kayak sekarang aja gini kan nggak boleh sebut merek, Iya. sebut inisial, sebut rumahnya di mana gitu kan, nggak sebut juga ini siapa, kan nggak boleh. Jadi benar-benar cuma kasus aja. Jadi benar-benar dijaga rahasia identitas, terus dia itu ada hubungan apa, itu sangat harus dijaga. Mungkin kalau cuma kasus tadi tuh ada klien yang kasusnya ini loh, mungkin kayak gitu boleh ya Pak? Enggak. Gimana? Misal kayak klien, misal Bapak kayak cerita ke itu kayak ke istri atau ke ibu, hanya cerita tadi tuh ada klien kejadiannya itu kayak gini, tapi enggak sampai menyebutkan
kayak Identitas. identitasnya gitu, nggak apa-apa ya Pak? Kalau persis Pak ya, kalau saya nggak ditanya, saya nggak jawab. Saya nggak ngomong. Iya. Jadi kayak misalnya tiba-tiba kok ada apa Mas gitu kan, kok misalnya nangis, nggak ada apa-apa kok. Biasa, nggak ya biasa lah masalah dari konsultasi. Iya. Itu doang udah selesai. Jadi ketika aku nggak ditanya pun, ya ketika ditanya pun ya aku jelasin ya kayak gitu aja, Iya. yang benar-benar netral nggak Emang udah apa-apa. kayak udah memegang, aku tuh harus bener-bener nggak boleh itu sembarangan gitu Iya, ya Pak. bener. Kayak udah di undang-undang dalam buku kode etik kan juga diterapkan seperti itu. Itu juga kita sebagai psikolog nggak boleh tiba-tiba cerita gitu. Terutama mungkin ke orang tua dan ke istri, ke saudara, ke siapa nggak boleh cerita juga. Kecuali kepada profesionalisme atau bidang profesional yang itu menangani pasien dia gitu. Katakanlah kayak saya katakanlah dia itu datang ke saya gitu kan, ternyata dia perlu penanganan ini obat dari dokter jiwa gitu kan, akhirnya udah hasil asesmen saya kasih, dok ini pasien A begini dia memang kayaknya ada halusinasi sedikit gitu misalnya, obatnya butuh obat ya, iya butuh obat, berarti nanti dokter jiwa tetap yang memberikan resep kan dokter jiwa ya, kami nggak bisa ya, ya udah silakan, tinggal nanti konsul ke dokter jiwa gitu. Berarti tetap nggak bisa cerita sama walaupun itu orang tua sendiri. Oh tetap enggak, bisa. saya enggak bisa seperti itu ya. Memang harus dijaga. Harus benar-benar profesional ya Pak. Jadi di dalam kerja itu apalagi Bapak sebagai psikolog itu sudah ada undang-undang, sudah sepatutnya untuk menjaga kerahasiaan klien itu sudah harus profesionalnya seperti itu ya Pak. Iya seperti itu. Memang ya kalau dibilang berat ya nggak berat-berat banget ya. Dibilang ya setiap profesi itu ada resikonya ya, ada resikonya, dan resiko yang memang ditanggung oleh seorang psikolog tuh ya tadi tuh harus mampu menampung gitu, biar nggak ember, ya, biar nggak cerita kemana-mana gitu maksudnya. Ya setiap itu punya masing-masing ya. Pernah keceplosan nggak Pak? Pernah keceplosan, alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Biasanya belum ya. Jadi sejauh ini alhamdulillah belum pernah. Terus kalau ditanya pun ya udah yang tadi Aisyah netral aja, cuma konsultasi doang kok. Tanya masalahnya apa sih gitu kan? Iya masalah, mau itu ya masalah. Nggak perlu ngobrol di sini. Kecuali kalian sama dokter jiwa atau sama perawat jiwanya. Kayak misalnya dia dirawat di bangsa, terus perlu informasi dari kita tuh, dia gimana? Ya udah kita ngobrol. Dia tuh gini. Oh, berarti ini ya. Oh, ini ya. Ya, jadi kalau di luar itu jangan. Kalau bersinggungan dengan pasien itu, dengan klien itu, silahkan boleh. Dia juga harus kasih tahu, ini sifatnya rahasia. Tapi insya Allah pasti udah tahu semua lah, karena satu alur gitu. Kalau sama kayak konsultasi sama psikolog gitu bisa nggak Pak? Misal bapak sama teman bapak psikolog, Iya. sama psikolog, iya. Saling bertukar informasi. Iya, Oh saling- nggak apa-apa, itu Oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena itu memang udah ada peraturannya juga. Jadi memang udah ada kode etiknya. Kita sesama sejawat itu boleh saling sharing, karena kadang-kadang ada pasien yang mungkin kita belum pernah menangani itu, tapi teman kita udah pernah menangani itu. Gitu. Jadi memang benar-benar, tapi ya itu ya tidak yang di grup gitu enggak. Di grup itu enggak juga gitu. Tapi secara yang profesional yang kita rasa kayak ini lebih senior dari kita tanyakan sama dia. Kita lebih kayak percaya gitu ya. Kayak misalnya dia udah praktek 10 tahun, kita baru setahun, ya kita berhak dong bertanya sama dia karena dia lebih banyak pengalamannya gitu. Ya mungkin Mau nanya apa? Enggak Pak, kalau klien nggak boleh sampai kecanduan sama seorang psikolog, harus itu gitu. Oke, jadi begini, memang kalau kecanduan sama psikolog itu nggak boleh. Kita harus memberikan bahwa atau memberikan batas ya, bahwa pasien nanti itu setelah dari kita itu jangan tergantung sama diri kita. Justru kalau nanti yang tergantung sama diri kita ini jadi masalah baru lagi. Jadi nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Katakanlah kita udah ketemu sama dia 4 kali ya, dia udah merasa nyaman dan macam-macam. Mungkin pertemuan berikutnya karena udah cukup ya, kita rasa udah cukup, yaudah kita
kita terminasi, kita bilang nanti pertemuan berikutnya pertemuan kali ini yang terakhir ya. Saya rasa kamu udah cukup nih, udah mampu banyak hal, udah mampu mandiri dan macam-macam gitu kan. Jadi pertemuan berikutnya kita cukupan aja karena saya rasa kamu udah bagus nih kondisinya, jadi nggak perlu ketemu saya lagi. Jadi harus diterminasi. Malah kalau misalnya nanti dia itu terganggu sama kita, itu jadi masalah baru lagi. Iya. Iya, jadi masalah baru lagi. Jadi harus kita arahkan dia agar dia jadi bisa lebih mandiri lagi. Juga mungkin di awal dikasih pengertian ya Pak ya. Ya begitu memang. Ya mungkin cukup itu Pak dari kami yang Masih belajar. pertanyaan apa ya, obrolan singkat kami itu mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang sini untuk ngobrol berbincang sama kami yang masih belajar ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama udah mengundang saya. Iya,